Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, nama aku Yuli. Selamat datang di channel aku Nur Yulianti, channel yang akan membahas seputar mobil Mitsubishi. Di videoku kali ini aku mau info 10 fitur canggih yang ada di mobil Mitsubishi Xpander Cross tahun 2020. Video ini sangat cocok untuk kamu yang lagi ada rencana mau beli Mitsubishi Xpander Cross supaya lebih yakin untuk memesan mobil ini. Gimana lengkapnya? Tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Juga nyalakan tombol loncengnya supaya kamu mendapatkan update terbaru tentang mobil Mitsubishi. Fitur yang pertama adalah fitur Welcome Home Light. Nah, Welcome Home Light ini fungsinya adalah untuk memberikan penerangan saat kita masuk ke rumah ya. Jadi gini, misalnya kita pulang dari bepergian sampai rumah malam. Nah, kondisi rumah belum dinyalain nih, lampunya masih gelap. Nah, kita bisa memanfaatkan fitur ini. Cara kerjanya adalah yang pertama, saat kita mematikan mesin, setelah mesin mati, kita naikin lampu ya, seperti lampu jauh. Kemudian kita turun seperti biasa, langsung kunci mobil. Begitu dikunci mobil, lampu utamanya tetap menyala, memberikan penerangan kita ya, sementara 30 detik. Jadi selama 30 detik dia akan mati sendiri lampunya. Nah, saat penerangan ini bisa kita manfaatkan untuk masuk rumah, cari kuncinya nggak ribet ya, gitu. Nah, video lengkapnya ada di video aku sebelumnya ya. Aku udah buatin videonya, boleh klik di sini. Fitur yang kedua adalah Hill Start Assist atau HSA. Jadi HSA ini fungsinya adalah kalau misalnya kita lagi berhenti di jalanan yang menanjak, kan kita injek rem ya. Nah, pas mau jalan, kita kan pindah ke gas. Nah, saat kita angkat kaki dari rem mau pindah ke gas, ini mobilnya tidak akan mundur karena ada fitur Hill Start Assist ini. Selanjutnya, fitur yang ketiga adalah ABS EBD atau Anti-Lock Braking System. Jadi, anti-lock braking system ini fungsinya untuk mencegah terkuncinya roda saat terjadi pengereman yang mendadak. Nah, fitur ini merupakan fitur safety ya untuk keselamatan pengemudi dan penumpang. Kemudian, fitur yang keempat adalah auto folding door mirror atau spion ya. Jadi kaca spionnya itu dia otomatis nutup sendiri saat kita kunci mobil atau ngebuka sendiri saat kita buka mobil. Kemudian fitur yang kelima adalah keyless entry. Nah, keyless entry ini memudahkan kita saat buka pintu. Jadi kita nggak perlu tekan tombol yang ada di kunci ya. Kunci tetap ada di tas atau di kantong, itu udah cukup. Terus kita deketin nih ke pintu mobil. Deketin, kemudian kita tinggal tekan tombol keyless entry-nya yang ada di door handle. Nah, ini udah otomatis kebuka. Ini sangat memudahkan saat kita buka mobil ya, karena nggak perlu repot-repot nyari kunci di dalam tas. Selanjutnya, fitur yang keenam adalah Active Stability Control. Nah, fitur ini fungsinya untuk membuat kendaraan tetap stabil meskipun dalam keadaan kencang di jalanan yang menikung ya. Kemudian, fitur yang ketujuh adalah Start Stop Engine Button. Nah, ini sama seperti keyless entry, jadi kuncinya tidak perlu dimasukkan ke lubang kunci ya. Yang penting kuncinya ada di dalam mobil, meskipun itu masih di dalam tas atau di dalam kantong nggak masalah. Yang penting kuncinya ada di dalam mobil, tinggal injak rem dan pencet start stop engine, mobil sudah langsung menyala. Untuk mematikan juga sama ya, untuk mematikan tinggal tekan tombol start stop engine-nya saja.
Kemudian fitur yang ke-8 adalah cruise control. Cruise control ini fungsinya untuk membuat mobil melaju dalam kecepatan tertentu, misalnya 100 km per jam tanpa kita harus injek gas. Gitu ya. Jadi ini semi autopilot karena dia bisa jalan sendiri, cuma untuk setirnya masih tetap harus dipegang. Nah, fitur ini biasanya ada di mobil-mobil mewah ya. Ini sangat memudahkan kalau misalnya kita lagi bepergian jauh dan jalannya lumayan lega ya, seperti di jalan tol gitu. Itu kan kalau mantengin gas di kaki itu lama-lama kakinya pegel juga ya. Kalau pakai fitur ini itu lumayan banget. Jadi kita tinggal konsentrasi di setirnya saja. Nah, lalu gimana untuk bikin netral lagi? Ada dua cara. Yang pertama, tekan tombol cancel yang ada di steering wheel, itu otomatis dia normal lagi ya. Jadi harus digas. Atau yang kedua, injak pedal rem, itu udah otomatis sendiri gitu. Kemudian yang selanjutnya fiturnya ada di head unit ya. Nah, head unitnya ini sudah lumayan canggih. Jadi head unitnya sudah bisa online. Nah, caranya itu disambungkan dengan handphone ya, pakai aplikasi. Nama aplikasinya adalah Weblink. Setelah tersambung dengan Weblink, jadi nanti head unitnya itu bisa akses YouTube. Jadi kalau misalnya mau nonton atau mau setel musik itu bisa lewat YouTube ya. Dan ada videonya juga. Kemudian selain YouTube juga bisa Google Maps. Nah, Google Maps ini biasanya kan kalau nyetir harus setting handphone ya. Handphonenya harus dipasang di mana gitu biar kelihatan. Nah, sekarang nggak usah repot lagi karena bisa connect ke head unit. Jadi cukup ngelihat head unit saja atau setel suaranya karena suaranya kan sudah tersambung sama speaker. Kemudian bisa buka juga aplikasi Mitsubishi ya, Mitsubishi Motors. Di situ ada informasi tentang letak bengkel atau letak booking. Bisa untuk booking service juga. Gitu. Kemudian bisa buka WhatsApp, bisa buka Spotify. Jadi head unitnya Expander Cross lumayan canggih. Untuk lengkapnya aku udah bikin reviewnya ya di video sebelumnya, boleh cek linknya ada di atas sini. Selanjutnya fitur yang terakhir adalah emergency stop sinyal. Jadi emergency stop sinyal ini cara kerjanya adalah kalau misalnya kita tiba-tiba ngerem mendadak sampai habis gitu ya ngerem mendadaknya, itu lampu hazard dia otomatis menyala. Nah, bedanya sama lampu hazard yang kita nyalain sendiri, itu dia lebih cepat intervalnya. Jadi kalau misalnya lampu hazard yang kita nyalain, kedip-kedipnya 1 detik gitu ya. Nah, kalau yang emergency stop sinyal ini dia lebih cepat. Jadi kelap-kelipnya tuh lebih kencang. Nah, ini untuk memberikan sinyal kepada mobil di belakangnya supaya ancang-ancang untuk ngerem juga untuk menghindari terjadinya tabrakan beruntun. Itu dia 10 fitur canggih yang ada di mobil Mitsubishi Expander Cross. Nah, 10 fitur ini tersedia di tipe Expander Cross Matic Premium dan Expander Cross Matic biasa. Untuk Expander Cross manual itu hanya ada 8 fitur ya, karena yang duanya itu yang pertama cruise control, yang kedua hill start assist itu tidak ada di Expander Cross manual. Oke, itu dia ya info mengenai 10 fitur canggih yang ada di mobil Mitsubishi Expander Cross. Apabila ada pertanyaan seputar mobil Mitsubishi, langsung aja WA Yuli di 0812 972 8824. Buat kamu yang ada rencana mau beli mobil Mitsubishi, langsung aja WA atau telepon boleh ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video aku yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.